Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dayanti dari kelas akuntansi reguler 2A. Saya di sini akan menjawab tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Islami. Pertanyaan yang pertama, apa sih definisi kewirausahaan Islami? Adapun definisi kewirausahaan Islami adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan berwirausaha dalam kajian Islam. Dan yang kedua, apa sih konsep kewirausahaan Islami? Yang pertama, kita harus menyiapkan modal usaha. Yang kedua, berdagang hanya mencari keuntungan yang halal, tidak menghalalkan segala cara. Yang ketiga, berbuat baik agar tidak timbul rasa dengki dengan penjual dan pembeli lainnya. Yang keempat, tidak mengambil laba atau keuntungan secara besar-besaran. Dan yang terakhir, membina tenaga kerja bawahan atau tidak semena-mena terhadap bawahannya. Pertanyaan yang ketiga, apa aja sih karakteristik entrepreneur Islam? Adapun sifat-sifat karakteristik entrepreneur Islam adalah harus mempunyai sifat yang takwa, zikir, jujur, dan bersyukur. Namun itu juga masih kurang, kita harus mempunyai niat yang suci, toleransi, dan selalu berinfak. Karena dengan berinfak kita bisa membersihkan hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan yang sudah melanggar ajaran Islam dalam berwirausaha. Apa sih prinsip dan etika bisnis syariah? Yang pertama, harus mempunyai sifat kesatuan. Yang dimaksud kesatuan adalah menyatukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ataupun lainnya menjadi keseluruhan yang homogen. Yang kedua, harus mempunyai sifat keseimbangan atau keadilan. Karena kita harus bersikap adil termasuk kepada pihak yang tidak kita sukai. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang dimaksud kehendak bebas yaitu tidak merugikan kepentingan sendiri. Dan yang keempat, mempunyai pertanggungjawaban. Karena kita sebagai entrepreneur itu harus mempunyai sifat tanggung jawab, karena kita harus mempunyai harus bisa tanggung jawab terhadap tindakan yang udah kita buat. Dan yang terakhir yaitu harus mempunyai sifat jujur, karena dalam berwirausaha itu, apalagi dalam berwirausaha Islam itu, sifat jujur itu hal yang menonjol dalam berwirausaha Islam. Apa sih hadis tentang etika memberdayakan kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW? Yaitu dari Abu Hurairah, yang artinya, barang siapa yang meminta-minta harta pada orang lain dalam rangka untuk memperbanyak hartanya, sesungguhnya ia meminta bara api, maka hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyak. Pertanyaan terakhir, alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya. Alasan saya sendiri ingin menjadi seorang entrepreneur yaitu karena mempunyai kebebasan dalam bekerja, dan yang kedua, lebih leluasa atas kendali masa depan. Yang ketiga, ingin memiliki waktu bersama keluarga, dan yang keempat, ingin membantu banyak orang. Karena kan kalau kita sebagai seorang entrepreneur tuh kita bisa membantu orang yang sedang kayak misal butuh apa gitu kan, kita bisa ngebantunya kalau emang kita punya produknya. Dan yang terakhir itu karena mungkin saya tidak suka diatur dan diperintah oleh orang lain, karena biasanya kalau kerja di orang lain itu harus pastinya harus nurut apa kata atasan. Sedangkan kalau kita jadi seorang entrepreneur punya usaha sendiri kan, kita bisa menuangkan ide-ide yang ada di pikiran kita, apa yang kita suka itu bisa dituangkan dalam bisnis kita sendiri gitu. Dan apa sih rencana kedepannya? Kalau yang saya lakukan itu menyiapkan passion. Memang sih belum seberapa, cuma udah kayak belajar gimana sih agar jadi seorang entrepreneur yang sukses, yang handal, yang ada di jalan
Islam. Yang kedua itu berpikir secara mandiri. Jadi itu udah mulai berpikir gimana sih caranya agar produk kita tuh bisa terkenal, agar mempunyai ide-ide yang unik yang tentunya belum ada di usaha lainnya. Dan yang ketiga itu yang terakhir, mencoba hal-hal kecil. Kalau saya sendiri sekarang udah alhamdulillah udah mulai membuka kayak bisnis online, cuma emang masih sistem COD gitu, belum buka toko sendiri. Mungkin kayak cuma itu aja sih, biar kita kedepannya bisa tahu, tinggal melakukan hal-hal yang lebih lebih besar buat kita lakuin biar bisnis kita tuh bisa lebih maju. Mungkin sekian aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.